Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video hasil reaction kami untuk tugas kelompok geometri yang berjudul Merancang Landasan Pacu Bandara yang Sempurna. Perkenalkan, nama saya Ariski Marianci, NIM 11202401, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Irawan, NIM 11202480. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahmatullah, NIM 11202402. Dan berikut ini video yang kami reaction. Episode Real Engineering kali ini dipersembahkan oleh Brilliant, situs web pemecahan masalah yang mengajarkan Anda untuk berpikir seperti seorang insinyur. Tahun lalu, ada lebih dari 4 miliar penumpang di maskapai penerbangan di seluruh dunia, angka yang meningkat dari sekitar 2,5 miliar hanya dalam 10 tahun sebelumnya. Industri penerbangan adalah bisnis besar dengan total pendapatan sebesar 834 miliar dolar yang diharapkan pada tahun 2018. Dengan uang sebanyak ini, pemerintah dan perusahaan swasta ingin mendapatkan bagian mereka dengan merancang bandara yang dapat memfasilitasi dan mendorong lalu lintas udara untuk melewatinya. Namun jika kita melihat jejak beberapa bandara tersibuk di dunia, ada beberapa pola, tetapi tidak ada yang langsung menjadi desain yang tepat untuk lalu lintas udara. Jadi, mari kita ungkap sebagian misteri dunia penerbangan ini dan cari tahu cara mendesain bandara secara optimal. Pada masa-masa awal penerbangan, landasan pacu seringkali tidak lebih dari sekadar lapangan kosong. Wright bersaudara memilih Kitty Hawk, sebidang pantai terpencil, karena memiliki banyak ruang dan yang lebih penting, angin kencang untuk membantu pesawat mereka lepas landas. Saat ini, praktik itu tidak jauh berbeda. Bandara merupakan salah satu lahan terbesar yang dialokasikan untuk satu penggunaan di kota manapun, dan angin akan tetap menentukan desainnya. Sekali lagi, dengan melihat landasan pacu di seluruh dunia, Anda mungkin tidak melihat pola pada awalnya, tetapi jika Anda melapiskan angin yang berlaku di area tersebut, polanya menjadi jelas. Sebagian besar bandara di belahan bumi utara sejajar dari timur ke barat yang bertepatan dengan arah angin yang paling konsisten. Periksa bandara manapun dan kemungkinan besar mereka telah mengikuti prinsip desain ini. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan angin seperti yang dilakukan Wright bersaudara dulu, karena angin sakal menambah daya angkat ekstra yang mengurangi daya yang dibutuhkan untuk lepas landas dan mengurangi kecepatan pendaratan. Hal ini juga memaksimalkan jam operasional bandara dalam kondisi berangin. Alternatifnya adalah mendarat dengan angin silang yang kencang, yang tidak terlalu menyenangkan bagi penumpang atau mudah bagi pilot jika pilot dapat mendarat sama sekali. Angin samping yang dapat ditoleransi pesawat berbeda-beda, tergantung pada desain pesawat. Pesawat dengan permukaan vertikal yang lebih besar seperti winglet dan stabilisator vertikal lebih rentan terhadap angin samping yang mendorongnya keluar jalur. Pesawat biasa seperti Boeing 737, pesawat penumpang paling umum di planet ini, dapat menoleransi angin samping sekitar 60 km per jam dengan landasan pacu kering dan 55 km per jam saat landasan pacu basah. Jika melebihi itu, pesawat harus bertahan hingga angin mereda atau dialihkan ke bandara alternatif. Angin samping bahkan lebih tidak dapat ditoleransi dengan kecepatan angin 18 hingga 25 km per jam, sehingga terlalu berbahaya untuk mendarat di landasan pacu manapun kecuali yang terpanjang. Beberapa bandara seperti Bandara Kota London harus memberlakukan toleransi angin samping mereka sendiri di bawah toleransi pesawat karena landasan pacu mereka lebih sempit dari rata-rata. Untungnya, angin samping mudah diatasi dengan mendarat di arah yang berlawanan. NATS, yang sebelumnya dikenal sebagai Layanan Lalu Lintas Udara Nasional, menggambarkan bagaimana perubahan angin ini memengaruhi lalu lintas udara dengan data lalu lintas udara Inggris dari tanggal 14 Februari tahun 2014. Pada hari itu, angin berkecepatan hingga 110 km per jam tercatat, sehingga mustahil bagi pesawat untuk mendarat di seluruh Inggris, menyebabkan tumpukan landasan pacu yang menjulang tinggi terbuka di atas wilayah udara London, dengan pesawat yang lebih rendah menunggu jeda angin untuk mendarat. Jalur penerbangan berwarna kuning di sini adalah pesawat yang tertunda, yang mendekati 2 jam. Plat penerbangan berwarna merah adalah pesawat yang dialihkan. Ini adalah kasus yang ekstrim, tetapi insiden ini merugikan bandara dan maskapai penerbangan dalam jumlah besar. Perancang bandara akan menganalisis data angin selama puluhan tahun untuk meminimalkan kemungkinan penghentian operasional seperti ini. Ini adalah prinsip desain pertama mereka untuk memaksimalkan lalu lintas guna meminimalkan penghentian operasional akibat angin. Sekarang setelah kita memilih arah landasan pacu, mari kita pilih lokasi di kota kita untuk menempatkan bandara kita. Dengan mempertimbangkan keselarasan angin ini, katakanlah dari timur ke barat untuk contoh ini. Sebagian besar bandara kota akan berupaya menempatkan bandara di tepi utara atau selatan kota. Jadi, pesawat yang terbang rendah untuk mendarat tidak perlu terbang di atas kota. Hal ini berlaku untuk sebagian besar bandara, tetapi Bandara Heathrow adalah bandara kecil yang istimewa yang terletak tepat di tengah kota London. Aksesibilitasnya fantastis karena pusat kota London hanya berjarak perjalanan kereta singkat, tetapi bandara ini juga menimbulkan masalah tersendiri. Yang pertama adalah kebisingan. Pada tahun 1950-an, pemilik Heathrow menandatangani perjanjian dengan penduduk Cranford untuk tidak mengizinkan pesawat lepas landas ke arah timur, yang sering kali diperlukan karena angin bertiup dari timur sekitar 30% dari waktu di London. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kebisingan di daerah berpenduduk paling padat di sekitar Heathrow. Perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi,
tetapi masih memengaruhi cara Heathrow beroperasi. Sekarang, bandara ini menjalankan kebijakan pergantian landasan pacu. Dari pukul 6 hingga pukul 15, pesawat akan mendarat di landasan pacu utara dan lepas landas dari landasan pacu selatan. Kemudian saat jarum jam menunjukkan angka 3, pesawat akan lepas landas dari landasan pacu utara dan mendarat di selatan. Urutan ini juga berubah setiap 2 minggu. Semua ini dilakukan untuk memberikan kelegaan bagi warga di sekitar Heathrow dari suara mesin jet yang terus-menerus di atas rumah mereka. Bukan situasi yang ideal ketika Anda mencoba menjalankan bandara yang sibuk. Landasan pacu paralel seperti ini sangat bagus untuk lalu lintas karena 2 pesawat dapat mendarat dan lepas landas secara bersamaan. Sekali lagi, memaksimalkan lalu lintas. Anda dapat melihat 2 pesawat mendarat pada waktu yang sama di Heathrow, biasanya antara pukul 6 dan pukul 7 pagi ketika keberangkatan sepi, tetapi Anda memang membutuhkan ruang di antara landasan pacu. FA menetapkan bahwa landasan pacu paralel dengan garis tengah berjarak 760 hingga 1300 meter harus menggunakan pendekatan terhuyung-huyung, yang berarti pesawat tidak dapat mendarat berdampingan. Landasan pacu dengan garis tengah berjarak antara 1300 dan 2700 meter dapat mendarat secara bersamaan dengan pemantauan kontrol lalu lintas udara. Melihat pesawat mendarat berdampingan dengan pesawat Anda sendiri merupakan pemandangan yang cukup umum di LAX karena landasan pacunya berjarak 1,4 km. Meskipun Bandara Gatwick memiliki 2 landasan pacu ini beroperasi sebagai landasan pacu sekali pakai karena jaraknya terlalu dekat untuk dapat digunakan secara bersamaan. Alternatif untuk landasan pacu paralel adalah landasan pacu yang bersilangan. Meskipun landasan pacu ini lebih hemat ruang dan dapat memberikan pendekatan alternatif dengan pergeseran dan pola angin, landasan pacu ini memiliki risiko tersendiri dan memerlukan pemantauan yang cermat oleh pengawas lalu lintas udara untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Secara umum, landasan pacu tunggal yang mengoperasikan lepas landas dan pendaratan dapat mencapai jumlah pesawat yang sama jika kondisinya mendukung. Jadi, ketika ingin meningkatkan volume lalu lintas udara, menempatkan landasan pacu paralel tambahan dengan jarak setidaknya 1,3 km adalah yang terbaik. Disinilah Heathrow mengalami masalah desain berikutnya. Lokasinya membuatnya hampir mustahil untuk diperluas. Heathrow kini beroperasi pada kapasitas 98% dan sebagai bandara internasional hub Inggris, peningkatan kapasitas menjadi perhatian utama. Jadi, di mana kita dapat menempatkan landasan pacu lain? Mari kita lihat. Tidak, tentu saja tidak. Itu tidak akan berhasil, atau akan berhasil. Hebatnya, ini adalah proposal yang diajukan awal tahun ini yang mengharuskan sebuah desa diratakan dengan bulldozer untuk menggali terowongan guna menghubungkan kembali M25. Ini akan menelan biaya 3,3 miliar dolar hanya untuk pembelian tanah wajib, dengan tambahan 18,4 miliar dolar untuk perluasan itu sendiri. Meskipun pemerintah Inggris telah berjanji bahwa RUU ini akan sepenuhnya didanai swasta. Dalam formatnya saat ini, Heathrow dibatasi hingga sekitar 480.000 penerbangan setahun. Namun, mereka telah berhasil terus meningkatkan jumlah penumpang dengan meningkatkan jumlah penerbangan jarak jauh yang melewatinya. Namun, ini bukan pilihan untuk semua bandara karena landasan pacunya terlalu pendek. Ambil contoh Bandara Dublin. Saat ini bandara tersebut mengoperasikan 2 landasan pacu yang bersilangan, satu sepanjang 2.623 meter dan yang lainnya sepanjang 2,72 meter. Untuk mengetahui mengapa ini menjadi masalah, mari kita analisis persyaratan panjang landasan pacu. Panjang landasan pacu dasar ditentukan oleh kinerja pesawat, dan untuk menghitungnya, kita perlu menganalisis momen-momen kritis dalam rangkaian lepas landas pesawat. Sebuah pesawat mencapai 6 kecepatan kritis selama lepas landas. Yang pertama adalah kecepatan stall. Ini adalah kecepatan minimum di mana pesawat akan tetap mengudara. Ini tidak digunakan sebagai kecepatan lepas landas karena setiap penurunan kecepatan akibat fluktuasi angin atau orientasi pesawat akan menyebabkan pesawat jatuh. Kecepatan kritis berikutnya adalah kecepatan kendali minimum. Ini berlaku hanya untuk pesawat bermesin ganda. Jika pesawat bermesin ganda kehilangan mesin, gaya dorong yang tidak merata di antara sayap akan menyebabkan pesawat berbelok. Ini disebut yaw dalam penerbangan. Untuk mengatasinya, kemudi akan dibelokkan untuk memberikan momen yaw yang berlawanan. Kemudi membutuhkan udara yang melewatinya agar dapat bekerja dan dengan demikian kecepatan kendali minimum adalah kecepatan di mana kemudi dapat memberikan momen yaw yang cukup untuk menjaga pesawat tetap lurus jika terjadi kegagalan mesin. Kecepatan berikutnya yang perlu dikhawatirkan pilot adalah V1. V1 adalah garis di pasir bagi pilot yang membuat keputusan apakah akan membatalkan lepas landas. Jika terjadi sesuatu sebelum V1, seperti kegagalan mesin, pilot harus membatalkan lepas landas. Jika terjadi di atas V1, mereka harus melanjutkan lepas landas karena tidak aman untuk berhenti. Ini adalah kecepatan terpenting bagi perancang landasan pacu. Pada kecepatan ini, pesawat akan membutuhkan jarak yang cukup di landasan pacu untuk menghentikan pesawat dengan aman, yang sama persis dengan jarak yang dibutuhkan untuk mencapai V1. Panjang landasan pacu total yang dihasilkan disebut panjang medan seimbang. Kita akan membahasnya sebentar lagi. Kecepatan kritis keempat adalah VR atau kecepatan rotasi. Ini adalah titik di mana pesawat dapat mulai mengangkat hidungnya dan memulai pendakiannya. Kecepatan berikutnya yang menghasilkan beberapa video pengujian paling keren adalah kecepatan minimum unstick. Ini adalah kecepatan pesawat dapat lepas landas pada pitch maksimumnya, yang sebenarnya adalah titik di mana ekor selip menyentuh tanah. Ini adalah video pilot uji yang menguji kecepatan tersebut. Karena ini akan sangat tidak nyaman,
kecepatan lepas landas sebenarnya setidaknya 10% lebih tinggi dari kecepatan minimum unstick. Pada titik ini, tidak ada bagian pesawat yang menyentuh tanah, dan pesawat resmi mengudara. Pesawat kemudian harus berakselerasi ke kecepatan tanjakannya, V2, yang harus dicapai dengan jarak bebas minimum 10 meter dari rintangan apapun. Dengan semua ini dalam pikiran, kita dapat mulai merancang panjang landasan pacu kita. Pesawat biasanya dirancang untuk menggunakan panjang landasan pacu standar dan bukan sebaliknya, tetapi kecepatan ini dapat bervariasi antar pesawat. Jadi, mari kita mulai perhitungan kita dengan pesawat terbesar di dunia, Airbus A380. Di sini kita akan mengasumsikan berat lepas landas maksimum di permukaan laut dengan model atmosfer standar internasional untuk kondisi cuaca dan tanpa angin. Kecepatan keputusan umum untuk A380 yang terisi penuh adalah sekitar 280 km per jam atau sekitar 78 meter per detik. Kecepatan ini bersama dengan kecepatan kritis lainnya bervariasi dengan kondisi penerbangan dan akan bervariasi untuk landasan pacu itu sendiri. Pilot memiliki komputer penerbangan untuk mengeluarkan kecepatan kritis yang relevan untuk alasan ini dan memberi mereka persentase daya dorong yang sesuai untuk memberikan percepatan yang dibutuhkan. Ini hanyalah sebuah contoh. Dengan asumsi percepatan rata-rata sekitar 2 meter per detik kuadrat, kita dapat menghitung jarak yang dibutuhkan untuk mencapai V1 dengan menggunakan salah satu persamaan kinematika fundamental yang dipelajari setiap siswa sekolah menengah dalam fisika, khususnya yang ini. Kecepatan awal adalah 0 dan kita dapat mengatur ulang persamaan untuk menemukan jarak. Dengan menerapkan variabel kita memperoleh jarak 1521 meter untuk mencapai V1. Jika terjadi pembatalan lepas landas, pesawat akan membutuhkan jarak yang sama untuk menghentikan pesawat. Ini disebut panjang medan seimbang, yang merupakan 2 kali lipat jarak ini pada 3,42 meter. Sekali lagi, nilai ini sangat bervariasi dan V1 ditentukan oleh landasan pacu yang tersedia, bukan hanya kinerja pesawat. Grafik yang disediakan oleh Airbus ini menunjukkan berbagai panjang landasan pacu yang dibutuhkan untuk A380 pada berbagai bobot dan ketinggian lepas landas dan secara kasar sesuai dengan perhitungan kami. Jadi, seperti yang Anda lihat, landasan pacu Bandara Dublin terlalu pendek untuk menampung pesawat yang penuh muatan seperti ini. Pesawat jarak jauh berukuran besar dapat mendarat di sini jika dibutuhkan, tetapi tidak dapat lepas landas dengan tangki bahan bakar penuh dan penumpang di dalamnya, yang menghalangi maskapai penerbangan jarak jauh besar untuk beroperasi dari Dublin. Oleh karena itu, landasan pacu baru sedang dibangun agar sejajar dengan landasan pacu yang lebih panjang di selatan. Namun, landasan pacu ini mungkin terlalu pendek karena angin dan cuaca akan menambah jarak landasan pacu yang dibutuhkan. Selain itu, Bandara Dublin berada pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut, yang akan menambah sekitar 2% dari persyaratan panjang landasan pacu karena udara yang lebih tipis mengurangi daya angkat yang diberikan oleh sayap dan dengan demikian meningkatkan kecepatan lepas landas. Landasan pacu terpanjang di dunia di Tibet pada ketinggian 4.334 meter atau 14.219 kaki memiliki panjang 5,5 km. Karena alasan ini, suhu udara di bandara juga memiliki pengaruh signifikan terhadap persyaratan panjang landasan pacu, dengan tambahan 1% dari panjang landasan pacu yang dibutuhkan untuk setiap 1 derajat Celcius di atas pengukuran atmosfer standar yang kami gunakan sebelumnya pada 15 derajat C. Sekali lagi, ini adalah hasil dari berkurangnya kepadatan udara, yang mengurangi kemampuan angkat. Tahun lalu, hal ini benar-benar mengakibatkan penundaan dan pembatalan penerbangan dari Phoenix, Arizona, ketika suhu meroket hingga 49 derajat C. Jelas, mendesain bandara adalah bisnis yang rumit dan mahal. Jika uang dan ruang bukan masalah, desain yang ideal hanyalah beberapa landasan pacu paralel yang berjarak sekitar 1,3 km. Bandara tersibuk di dunia, Bandara Internasional Atlanta, menjalankan 5 landasan pacu paralel. Beijing berada di urutan berikutnya, menjalankan 3 landasan pacu paralel, masing-masing cukup berjauhan untuk menjalankan operasi secara bersamaan dan cukup panjang untuk menampung pesawat apapun. Bandara Dubai berada di posisi ketiga dengan 2 landasan pacu paralelnya, yang masing-masing panjangnya lebih dari 4.000 meter karena panasnya Dubai, sehingga menjadikannya salah satu tempat persinggahan terpenting di dunia bagi maskapai penerbangan jarak jauh. Pola ini terjadi berulang kali di seluruh dunia. Bandara internasional dengan landasan pacu paralel yang cukup panjang untuk menampung pesawat besar secara konsisten merupakan yang tersibuk. Namun dengan keterbatasan ruang yang tersedia, beberapa desain alternatif telah diusulkan untuk meningkatkan kapasitas. Seperti desain landasan pacu melingkar ini, yang tidak hanya akan menjadi mimpi buruk bagi pengawas lalu lintas udara yang mencoba mengarahkan pesawat dan membuatnya semakin sulit bagi pilot untuk mendarat dan lepas landas, tetapi juga hanya akan berguna dalam cuaca tenang tanpa angin yang menentukan arah lepas landas. Ini adalah jenis masalah yang hanya ditemukan ketika teknisi menganalisis masalah dengan cermat tanpa memperhatikan detail. Sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa desain yang tampak menjanjikan di permukaan. Sekian dari video reaction kami akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.